Jadi jika masih ada yang belum di dalam Yesus Kristus, mungkin yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui media sosial, sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bukalah pintu hatimu dan terimalah Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita sudah damai sejahtera, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Dan dari ketenangan dikatakan itu akan melahirkan ketentraman. Jadi betapa pentingnya hidup kita adalah dalam damai sejahtera. Makanya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Ketika ada sukacita, ketika ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka Dia juga akan melimpahkan pengharapan itu dalam kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ketika kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Engkaulah penolong kami, Engkau yang telah menebus kami, Engkau telah mengampuni dosa pelanggaran kami, Engkau telah menyembuhkan kami, terlebih Engkau telah memberikan kami kehidupan. Kami tahu ini semua adalah berkat Tuhan. Kami percayalah berkat atas pujian penyembahan kami, tepuk tangan kami, tarian kami, kesaksian kami boleh menjadi lupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima firman-Mu. Berbicara Engkau dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Engkau mengetahui seluruh kebutuhan rohani seluruh keluarga besar GPD Trans Segalapan. Maka mungkin juga ada orang-orang yang akan mendengarkan melalui media sosial. Tuhan juga memberkati sejauh mana suara ini terdengar. Hadirat Tuhan menjangkau setiap pribadi yang lemah dikuatkan, yang kecewa dihiburkan, yang hilang pengharapan menerima pengharapan baru dari Tuhan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berkekurangan akan menerima kelimpahan dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan duduk dengan tenang menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita bisa berada kembali di rumah Tuhan, di tempat ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera dan keberkatan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan juga memberkati setiap orang yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan ini melalui media sosial. Tuhan berkati kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema bagi kita adalah kekuatan oleh Roh Kudus. Amin. Katakan bersama dengan saya, kekuatan oleh Roh Kudus. Mari kita buka kitab kita di dalam suratan Roma. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Diperkirakan tahun 57 ya. Dengan tujuan agar jemaat yang ada di Roma semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia, semakin beriman dengan sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus. Dan tentunya pagi hari ini firman Tuhan ditujukan kepada saya dan saudara jemaat Tuhan di tempat ini, juga sejauh mana orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kekuatan kita akan peroleh dari Roh Kudus.
Kalau kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita juga sedang merayakan doa 10 malam sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Karena sebelum dia naik ke surga, dia sudah berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa diberikan kepadamu. Dan janji itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus telah dicurahkan bagi murid-muridnya. Dikatakan dalam Kisah Rasul itu hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi. Dan dengan adanya pencurahan Roh Kudus itu, dengan murid-murid Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga terjadi ledakan Injil yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu adalah dinamit, bahkan dinamis, sehingga Injil terus berjalan hingga saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita juga turut merayakan doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya jemaat Tuhan baik di tempat ini, di GPD Berea, juga di beberapa tempat, mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Roh Kudus belum turun, sudah ya, dia sudah ada bersama-sama dengan gereja, yaitu kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan firman Tuhan katakan, saya dan saudara, gereja Tuhan saat ini berada di zaman Roh Kudus. Ya, zaman terakhir, zaman akhir, di mana setelah berakhir zaman Roh Kudus ini, maka dikatakan maka terjadi peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk menantikan itu, kita perlu memiliki sayap burung nasar, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana dikatakan bahwa Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Berarti peranan Roh Kudus ketika ada dalam hidup kita, ketika ketika kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, maka yang pertama akan ada sukacita. Katakan bersama dengan saya, akan ada sukacita. Amin. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus berbeda dengan keadaan hanya sekedar sukacita yang dari dunia. Biasanya orang kalau keadaan ekonominya lagi nyaman, dia happy, dia enjoy, dia jalan-jalan, dia nikmati ya, karena keadaannya sedang baik. Tapi kalau misalnya dia menghadapi keadaan tidak baik, maka mulai dia muram, dia mulai depresi, dia mulai tawar hati, dia mulai kecewa, dia mulai menyalahkan pihak-pihak lain, mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi dan kondisi, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah keadaan orang yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka dalam segala situasi dan kondisi kita akan tetap bersukacita. Katakan amin. Karena sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus. Jadi sukacita yang dari Roh Kudus itu tidak tergantung atau tidak dipengaruhi dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Berarti Tuhan mau kita full joy. Katakan full joy. Ya, rejoice. Kita benar-benar mau mempunyai sukacita yang meluap-luap yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita penuh dengan damai sejahtera, karena dikatakan di sini, dan damai sejahtera dalam iman kamu. Iman percaya kita, dikatakan damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4, saudara kasih batasan di sini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ketika dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, menunjukkan bahwa dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, mari kita tetap bersukacita. Kalau di dalam Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti peranan hati penuh dengan sukacita ini sangat penting. Berpengaruh untuk rohani kita, yang berdampak juga untuk jasmani kita. Jadi kalau orangnya bawaannya murung terus, ya, kosong pikirannya, kosong hatinya,
itu berdampak mengganggu kesehatan rohani dan jasmani. Tapi saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus berbicara kepada saya dan saudara melalui firman Tuhan saat ini, Dia mengajarkan saya dan saudara tetap bersukacita, maka sukacita yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan terus mengalir, meluap dalam hidup kita. Amin. Makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Coba kasih tahu teman sebelah kiri kananmu, bersukacitalah senantiasa. Kalau lagi bersukacita tentu berdampak kepada wajah. Amin. Ada sinar, ada sukacita, ya. Matanya bersinar-sinar. Coba senyum. Haleluya. Yang murung coba senyum. Haleluya. Tidak ada kerutan di kening. Ya, Ibu Sutiem tersenyum cantik sekali. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan pernah semangatmu patah. Kasih tahu orang sebelah kiri kalianmu, jangan pernah semangatmu patah. Tetap semangat, katakan. Tetap semangat, amin. Karena bagi orang yang bersemangat, itu dia akan bisa menerobos setiap tantangan. Haleluya. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, tapi ketika kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, kita tidak lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tidak ada. Amin. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Selain sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dikatakan Dia akan memberikan damai sejahtera itu secara berkelimpahan dalam hidup kita. Makanya tadi dia itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya damai sejahtera ini hanya kita terima ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jika masih ada yang belum di dalam Yesus Kristus, mungkin yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui media sosial, sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bukalah pintu hatimu dan terimalah Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita sudah damai sejahtera, firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Dan dari ketenangan dikatakan itu akan melahirkan ketentraman. Jadi betapa pentingnya hidup kita adalah dalam damai sejahtera. Makanya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Ketika ada sukacita, ketika ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka Dia juga akan melimpahkan pengharapan itu dalam kita. Di dalam Amsal di sana dikatakan bahwa Amsal, kita baca bersama, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. 1, 2, 3, kita baca bersama ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan ini sangat penting untuk kita miliki. Pengharapan akan masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, masa depan usaha kita, pekerjaan kita, keuangan kita, masa depan pelayanan kita, dan sebagainya. Kita ketika memiliki Roh Kudus, maka Dia akan memberikan pengharapan itu dalam hidup kita. Dan percayalah, sebagaimana firman Tuhan katakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terlebih kepastian untuk menerima keselamatan dan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan pernah hilang. Dan selama kita berada di muka bumi ini juga, janji Tuhan itu akan real dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Tidak ada istilah madesu untuk anak-anak Tuhan.
Tidak ada istilah masa depan suram untuk anak-anak Tuhan. Yang ada adalah masa depan penuh harapan. Amin. Anak-anak juga tetap berpengharapan. Mungkin secara ekonomi mikir, waduh kayaknya kalau saya kuliah ini kayaknya nggak cukup nih. Mama papa saya nggak mampu ini. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, tetap percaya berkat Tuhan melimpah, anugerah Tuhan nyata, mujizatnya berlangsung terus menerus. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami saja saya katakan kalau melihat secara kasat mata kayaknya nggak mungkin. Jangankan S2, S1 aja belum tentu bisa kalau mau melihat keadaan, situasi dan kondisi keadaan keuangan orang tua. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menaruh andalan kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kita. Akhirnya terselesaikan juga dengan tuntas. Tentu harus ada semangat dari dalam, amin. Dan harus ada tanggung jawab. Sebagai anak-anak pelajar, sebagai anak-anak kuliah, kalau orang tua sudah support engkau dengan keuangan, berjuang, jangan kecewakan orang tuamu. Tapi berusahalah semaksimal mungkin bisa menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Karena kalaupun engkau berhasil, yang menikmati adalah dirimu sendiri dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Amin. Karena kadang-kadang anak-anak muda berjuang, orang tuanya, anaknya lupa kondisi orang tuanya, ikut masuk dalam pergaulan bebas, mengakibatkan dia lost control, sudah lepas kontrol, akhirnya ikut lifestyle teman-teman, membuat dia lama-lama menjadi terpuruk dan akhirnya agak tuntas. Itu sangat mengecewakan orang tua, mengecewakan Tuhan juga. Tapi mari kita punya semangat, kita fokus, kita berjuang. Punya semangat yang luar biasa. Karena Rasul Paulus juga pernah mengalami penderitaan, tetapi dia berkata bahwa penderitaan itu tidak membuat dia menjadi tawar hati, tapi justru membuat dia semakin semangat, dibaharui dari hari ke hari. 2 Korintus, mari kita baca Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus, pada pasal yang keempat, kita baca bergantian, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ini adalah kunci untuk kita bisa bertahan, bahkan untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi proses itu, jangan pernah menyerah. Katakan pada orang sebelah kiri kananmu, jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan tawar hati, katakan. 1, 2, 3. Jangan putus asa. Katakan pada dirimu sendiri saat ini, tetap semangat. Jangan patah hati. Jangan kecewa. Tetap percaya ada Roh Kudus yang siap menolong. Amin. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia lahiriah kita mungkin keadaannya semakin sulit, tetapi ketika firman dan Roh Kudus membaharui batin kita, roh dan jiwa kita, maka kita akan semakin kuat. Makanya dikatakan ketika Musa berumur 80 tahun, dia katakan dia seperti masih 40 tahun. Kekuatannya masih seperti 40 tahun. Artinya apa? Keadaan usia mungkin, keadaan situasi dan kondisi mungkin membuat kita semestinya lemah. Tapi karena ada firman dan Roh Kudus yang membaharui kita, membaharui batin kita, maka kita justru akan semakin kuat. Amin. Hadapi segala sesuatunya bersama dengan Roh Kudus.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa Paulus mengatakan bahwa dia semakin hari semakin kuat, dibaharui dari hari ke hari? Karena dia mempunyai pikiran, mindset bahwa apa yang dia alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Jadi kita harus punya iman bahwa apa yang sedang kita hadapi saat ini, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan lebih dari apa yang sedang kita alami. Amin. Lebih dari penderitaan yang kau sedang alami. Tuhan tahu mungkin sedang ada yang sedang menghadapi proses dalam kesulitan, mungkin persoalan dalam rumah tangga, mungkin dalam karir, dalam pekerjaan, dalam keuangan, bahkan mungkin dalam kesehatan. Tapi ketika engkau punya pengharapan kepada Tuhan, engkau melihat sesuatu yang akan Tuhan kerjakan lebih dari apa yang kau alami saat ini, saya yakin engkau akan bangkit dengan semangat. Bahkan engkau akan tertawa untuk hari esok yang penuh pengharapan. Karena firman Tuhan katakan bahwa ia tertawa akan hari esok. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut akan hari esok, tapi dia percaya hari esok adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan harapan, dan harapan itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Punya iman bahwa apa yang kita hadapi sekarang, penderitaan yang dihadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan besar yang Tuhan sedang siapkan. Dan dengan mata hati, iman yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita tidak melihat dengan kasat mata. Dikatakan di ayat yang ke-18 tadi ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jangan lihat persoalanmu, tetapi lihatlah betapa besar kuasa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu melalui segala persoalan yang ada. Amin. Lihatlah dengan iman bahwa dia sanggup menepati segala janji-janjinya, dan pertolongannya itu akan selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Kiranya dia melimpahkan kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan dikatakan kekuatan itu kita akan dapatkan di mana? Di dalam Tuhan. Kita baca 1 Tawarik 16 ayat yang ke-27. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-27. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-27. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Amin. Di mana kita mendapatkan kekuatan dan sukacita? Di tempat, di rumah Tuhan, di mana firman itu disampaikan. Ketika saya dan saudara datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka saat firman disampaikan, iman kita dibangkitkan, iman kita dikuatkan, dan dikatakan dia akan alirkan kekuatan dan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya kita mari tetap tekun dalam doa, meminta agar Tuhan benar-benar memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga dia melimpahkan kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dikatakan dia akan berikan itu dari rumah Tuhan. Makanya dalam Mazmur dikatakan, diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, kami memberkati engkau dari rumah Tuhan. Amin. Ya, diberkati dari rumah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali agar kiranya Allah sumber pengharapan itu boleh memenuhi seluruh kehidupan kita. Kembali di ayat Mas tadi di sana dikatakan kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Adakah pengharapan kita yang belum terrealisasi? Tetap percaya dan beriman di dalam Tuhan, pasti dia akan nyatakan pada waktunya Tuhan. Amin. Karena ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, bahkan dikatakan Roh Kudus sanggup menolong kita untuk mengutarakan keinginan hati kita kepada Bapa di sorga. Roma pasal 8 ayat terakhir kita baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. 1, 2, 3.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Kita tidak meminta Bunda Mari yang mendoakan kita, tapi justru Roh Kudus yang akan mendoakan kita. Amin. Karena dikatakan jelas sekali ya di ayat 27 tadi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa. Tidak ada keluhan kita yang tidak sampai kepada Bapa di surga kalau kita melibatkan Roh Kudus. Bahkan dikatakan Roh Kudus yang menyampaikan segala doa kita. Mungkin kita tidak bisa lagi berkata-kata dengan bahasa yang sistematis, dengan bahasa yang teratur, kalimat yang mungkin sudah habis saking beratnya penderitaan yang dialami. Tapi ketika kau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan, firman Tuhan katakan Roh Kudus akan membawa segala keluhan-keluhan kita kepada Bapa di surga. Dan kalau itu sudah Dia kerjakan, tidak ada yang mustahil. Semua doa kita pasti dijawab menurut kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari semakin tekun di dalam Tuhan dan libatkan Roh Kudus dalam setiap sisi hidup kita. Jangan takut untuk minta pertolongan kepadanya, karena justru Dia akan menolong gerejanya, Dia akan menolong saya dan saudara, bahkan siap untuk memberkati kita semuanya. Haleluya.